Pemirsa, tak hanya Ari Rianti yang menderita luka batin lantaran dikhianati sang suami. Sebelumnya ada Hanum Mega dan Ryuka Bunga yang terang-terangan membuka aib perselingkuhan sang suami ke publik agar memberikan efek jera bagi suami dan para pelakor. Ya, perselingkuhan pastinya memberikan luka hati mendalam dan butuh waktu lama untuk menyembuhkannya. Seperti yang kini dirasakan Hanum Mega yang sempat menjadi korban perselingkuhan Ahmad Herlambang, mantan suaminya. Luka hati yang dirasakan Hanum memang belum sembuh sepenuhnya. Namun sebagai single mom, Hanum tak mau terpuruk terlalu lama meratapi nasibnya yang harus menyandang status janda. Demi kedua buah hatinya, Hanum rela mengesampingkan luka hatinya dan fokus untuk mencari nafkah agar anak-anaknya bisa hidup bahagia. Dalam akun Instagramnya, Hanum memposting foto sedang menggendong putranya dengan caption, "Jadi ibu bisa, jadi ayah bisa, jadi kepala rumah tangga bisa, jadi tulang punggung bisa." Dalam postingannya, Hanum seolah ingin membuktikan jika dirinya mampu berperan ganda sebagai seorang ayah sekaligus ibu, bahkan sebagai tulang punggung keluarga. Lantas apa yang membuat Hanum mampu bangkit dari keterpurukan? Yang bikin aku hidup jadi lebih semangat dan pengen bertahan terus, pengen berjuang. Anak-anak, saya udah biasa ngerjain banyak hal, jadi nggak kenapa-napa. Ya, setiap orang, sekali lagi, kalau tadi kan ada perselingkuhan, tadi kan anak ya sebagai yang saksi gitu. Nah sekarang sebagai orang yang langsung menjadi korban gitu kan, korban perselingkuhan dari pasangan, ya tentu lukanya tentu lebih besar ya. Apalagi kalau misalnya tadi sudah berapa tahun menikah, terus kemudian sudah punya anak berapa gitu ya, terus kemudian mungkin ada semacam pengaturan di dalam keluarga yang apabila misalnya istri juga ikut berperan dalam mencari nafkah, tapi terus kemudian suaminya ternyata berselingkuh. Nah ini pasti akan menimbulkan luka yang lebih besar ya. Apalagi kalau misalnya ternyata ada bentuk-bentuk perselingkuhan yang semakin dalam ya. Mungkin kan perselingkuhan mulai dari yang selingkuh mata, selingkuh kata, selingkuh hati, sampai selingkuh body nih gitu ya. Sampai sedalam itu ya tentu lukanya akan jadi semakin besar. Dikhianati oleh laki-laki yang dicintai saat hamil tentunya memberikan rasa trauma mendalam bagi Hanum hingga dirinya sulit membuka hati dan memulai hubungan yang baru. Butuh sekitar 1 tahun bagi Hanum bisa mengembalikan kepercayaan dirinya dan belajar percaya kepada laki-laki. Tak hanya itu, demi membuktikan kepada netizen jika dirinya tak mungkin kembali ke pelukan Herlambang, mantan suaminya, Hanum memposting foto mesra dirinya bersama seorang pria yang wajahnya masih dirahasiakan. Akankah pria yang kini tengah dekat dengan Hanum akan menjadi pelabuhan terakhirnya? Dinding trauma di hati Hanum rupanya perlahan-lahan sudah mulai menipis. Pepatah patah hati kehilangan belahan jiwa, obatnya adalah kehadiran belahan jiwa yang baru. Hanum yang dikenal sebagai seorang selebgram dan pengusaha sukses seolah ingin membuktikan kepada mantan suaminya jika dirinya mampu hidup bahagia meski tanpa suami. Dalam akun Instagramnya, Hanum memposting foto mesra bersama seorang laki-laki yang diduga adalah kekasihnya. Sayangnya Hanum seolah masih merahasiakan wajah kekasihnya. Postingan Hanum seolah ingin membantah spekulasi terkait isu dirinya yang sempat dikabarkan rujuk dengan Bambang, mantan suaminya. Lantaran Hanum dan Bambang sempat kepergok liburan bareng ke Thailand. Senasib dengan Hanum, komika Ryuka Bunga yang juga sama-sama menjadi korban perselingkuhan Hari Hore mantan suaminya memilih untuk mempercantik diri dan menjadi wanita mandiri. Ryuka seolah ingin membuktikan jika dirinya bisa cantik seperti wanita lain dan tak lagi menjadi bulan-bulanan netizen. Dioperasi karena sinus apa kenapa? Enggak, kalau aku
pengen cantik aja. Jujur sangat jujur ya. Iya. Sangat jujur. Masa pengen sinus mancung tiba-tiba. Beda soalnya beda ya Om ya. Iya. Operasinya ya. Iya, tapi keren. Bagus ya. Kenapa tiba-tiba ngoperasi? Iya kan? Karena keretakan hidung. bukan yang itu, bukan. Mau bikin mantan aku nyesel gitu. Oh, wow. Ih, sorry banget ya. Pasca menjalani oplas, penampilan Bunga memang berubah drastis. Wajahnya terlihat lebih cantik dan glowing dan juga percaya diri hingga membuat dirinya banjir tawaran job. Bagi Bunga yang kini berstatus sebagai single mom, tak ada waktu mengeluh apalagi meratapi nasib. Sebaliknya dirinya harus berjuang untuk bahagia demi dirinya dan anak-anak. Ingat, kamu tidak pantas mengeluh karena kamu yang meminta pada Tuhan untuk dikasih banyak rezeki. Tidak ada rezeki yang mudah, kawan. Jadi, mari jalani prosesnya, nikmati hasilnya. Iya benar. Kenapa gue nunjuk lu ya? Tapi gue memang kayak gitu. Iya. Jadi ketika banyak masalah di hidup gue gitu ya, ya udah senyumin aja, mau gimana lagi gitu. Iya kan? Ya, Bunga yang sekarang memang berbeda dengan yang dulu. Jika saat masih bersama Hari seolah menyimpan luka di balik canda tawanya, kini Bunga sudah bisa tertawa tanpa beban. Bunga seolah merasa bahagia pasca berhasil keluar dari drama kepura-puraan yang selama ini ia dan Hari tampilkan di setiap kontennya. Benarkah Bunga memilih meng-cut off Hari dari hidupnya lantaran telah mengkhianati cintanya? Tapi kalau Kak Bunga, maksudnya dalam di rumah tangga kejadian toksik yang menurut Kak Bunga nggak bisa diampunin. Genit. Selingkuhan tuh gue nggak banget. Cut. Oh iya. Iya. Nggak boleh begitu. Oh saya juga sih kalau itu. Iya. Iyalah semuanya pasti Pak. Enggak kalau. Tapi kalau yang jahat emang harus dibalas jahat deh kayaknya sekarang. Oh gitu. Nungguin karma lama abad nyantainya. Iya, apalagi karma Berarti berarti Ya, Bunga sempat membeberkan bukti chat perselingkuhan Harry dengan seorang wanita yang tentu saja membuat Bunga meradang dan tak bisa memaafkan Harry. Udah punya perasaan lebih sama orang lain itu udah. Ya gimana kita tahu kan perasaan hati Ya tapi kan kelihatan. dari Kalau suami istri tuh kayak kelihatan. kayak misalnya ketemu Misalnya nih, cewek. ketemu nih. Misalnya ini suaminya Kak Bunga misalnya. Terus saya ceweknya nih. Ceweknya yang teman-teman. Ini. Terus teman ketemu. Iya. Terus kayak kok sering ketemu terus chattingannya udah mulai nggak beres nih. Itu kayak udah. Tapi nggak coba buat cari tahu dulu. Even nggak punya hubungan gitu. Dituding selingkuh lantaran terlibat chat dengan wanita lain, Harry dengan tegas membantah tudingan tersebut lantaran chat yang dibeberkan Bunga ke publik hanyalah chat biasa dan tak berkelanjutan. Apalagi Harry memang tak pernah merahasiakan apapun dari istrinya. Segala cara dilakukan Harry agar Bunga mau memaafkan dan percaya jika dirinya tak pernah selingkuh. Lu tuh selingkuh apa enggak sih, Her? Jujur deh, lu tuh sebenarnya selingkuh apa yang kemarin membuat dia sampai segitu sakitnya karena itu pengertian gue tuh ya, selingkuh itu kan ini menurut pengertian gue yang salah ternyata ya. Iya. Ya harus jalan kemana, berhubungan badan segala macam gitu. Dan menurut orang-orang pun secara kalau gue ketemu orang tuh, lu mah bukan selingkuh ya, itu mah masih fling-fling kali. Iya genitan, masih so, segala macam. Lu mengakui bahwa memang lu centil-centilan. Itu gue salah banget gue akuin. Itu pun gue chattingan itu karena salahnya gue lagi adalah gue terlalu live service ke orang, gue nggak mau menyakiti orang itu, gue sosok baik sama dia, sosok apa sih punya perasaan, padahal sama sekali enggak gitu. Selama menjalani 4 tahun pernikahan, Ryuka dan Harry yang dikenal sebagai pasangan romantis lantaran selalu tampil mesra di setiap konten. Nyatanya di luar konten, keduanya justru bersikap layaknya bukan sepasang suami istri. Sebagai suami, Harry sadar jika rumah tangganya memang tak bisa diselamatkan lagi. Lantaran sudah menjadi hubungan toksik, akhirnya sepakat untuk mengakhiri biduk rumah tangga mereka. Gua klarifikasi ya, tidak semua suami istri bisa satu frekuensi. Iya, sampai akhirnya ngerasa
kayaknya semua palsu. Cuma karena konten doang. Artinya konten itu menjadi prioritas yang utama ya, Her? Iya, jadi ya udahlah. Mungkin kalau dalam 2 tahun terakhir nggak ada uangnya, kayaknya aku udah nyerah dah. Cuma karena dulu ada uangnya, udahlah. Kontrak ya? Ya dong, kan ada kontrak kan, ada uang yang harus masuk, berarti kan harus bikin konten kan. Jadi lu harus, ya apapun yang terjadi harus jalanin juga dong. Betul, jadi ya nggak apa lah. Kalau ada uang aku bisa bantu keluarga, bantu ini segala macam. Meskipun gimana ya udahlah. Emang laki begini jalannya kali. Dan aku ngerasa kayak emang salah gue juga sih dulu. Ya itu nggak setara perasaannya, ya udahlah. Nah makanya dengan kejadian ini, sebenarnya tuh banyak yang bilang, wah kasihan Wer. Padahal ini tuh sebenarnya yang menolong kami sih, Bunga sama aku tuh keluar dari hubungan yang toksik ini sebenarnya. Jika Hanum dan Ryuka menjadi korban perselingkuhan suami, sebaliknya Baim Wong justru mengaku menjadi korban pengkhianatan Paula Verhoeven istrinya. Dengan terang-terangan Baim mengumbar pengkhianatan Paula justru bukan menuai simpati. Sebaliknya ayah 2 anak ini justru mendapat hujatan. Padahal Baim memiliki bukti kuat terkait perselingkuhan sang istri. Di sisi lain, Paula yang sempat bungkam pasca dituding memiliki pria idaman lain, akhirnya angkat bicara dan membantah tudingan tersebut. Kita masih dikasih waktu sampai besok jam 13.30 lagi. Mediasinya dilanjutkan besok jam 13.30. Nanti Baim Wong akan dipertemukan kembali dengan termohon jam 13.30. Jadi mediasi belum deadlock. Masih ada kesempatan besok. Doain aja. Saling sapa nggak Pak Baim? Iyalah, udah ngobrol. Ngobrol lama itu. Ngobrol. Cium tangan nggak Pak Baim? Satu loh, kalian tuh. Lihat-lihat. Cium tangan. Datang nggak? Tadi yang sama Paula kemarin kenapa karena kakak udah capek dan merasa terjolimi Kak? Permisi ya, permisi. Bukti-buktinya yang kuat itu yang bikin nangis Paula ya kan? Karena anak-anak juga Kak Paula, buat nangis Kak Paula. Ya, 18 November mendatang pernikahan Baim dan Paula memasuki usia pernikahan 6 tahun. Sayangnya keduanya tak bisa lagi merayakan anniversary pernikahan lantaran keduanya tengah berjibaku di pengadilan agama. Narasi perselingkuhan yang menjadi pemberitaan belakangan ini akan menjadi jejak digital bagi anak-anak kami di kemudian hari. Selama masa pernikahan sebagai istri, saya sangat paham. Saya mempunyai banyak kekurangan. Saya ingin meluruskan bahwa berita perselingkuhan itu tidak benar. Saat ini bukanlah tahap yang mudah untuk kami, saya dan juga anak-anak. Kak Paula, ini bukti-bukti udah banyak, tapi Baim belum mau ngeluarin gimana Kak tentang perselingkuhan dari Kak Paula dengan Niko sendiri. Termasuk CCTV di rumah yang dihapus gimana Kak? Gimana sih Kak? Udah doain aja buat saya sama Paula. Tapi tetap Kak banyak banget ini kasus ini yang harus pelajari yang bisa kita ambil gitu. Dimana satu keluarga itu memang harus ada saling yang nomor satu tuh jujur gitu. Lagi ini yang punya anak, please kalian mikirinnya ke anak kalian, ini kena ke psikis anak kalian, dan nantinya kita nggak pernah tahu dia bagaimana ke istrinya atau bagaimana dia ke suaminya. Itu aja sih.